Bayangkan sebuah masyarakat yang baru saja keluar dari kegelapan panjang. Perang baru saja usai, banyak laki-laki gugur di medan tempur. Yang tertinggal adalah perempuan tanpa pelindung, anak-anak yatim tanpa suara, dan harta yang rawan dirampas oleh yang kuat. Inilah potret masyarakat Arab pasca perang. Sebuah kondisi yang penuh kerapuhan dan potensi kezaliman. Di titik sejarah yang krusial inilah surat An-Nis diturunkan oleh Allah. Ia turun bukan sebagai puisi langit yang indah semata, tetapi sebagai sebuah konstitusi ilahi, sebuah teguran keras bagi manusia yang merasa beriman namun lalai terhadap keadilan sosial yang paling mendasar. Menariknya, Allah membuka surat ini bukan dengan panggilan "Wahai orang-orang beriman", melainkan dengan panggilan universal, "Wahai manusia", seolah-olah Allah ingin mengingatkan kita sejak awal. Sebelum kamu seorang muslim, sebelum kamu seorang beriman, sebelum kamu memiliki identitas apapun, kamu adalah manusia. Dan sebagai manusia, kita semua berasal dari satu jiwa. Dari Adam, tidak ada yang terlahir lebih tinggi, tidak ada yang lebih suci, karena garis keturunan yang membedakan kita di mata Allah hanyalah amanah dan tanggung jawab yang kita pikul. Dari satu jiwa itulah Allah kemudian mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan, bukan untuk saling menindas atau menguasai, bukan untuk menciptakan hierarki kekuasaan dalam rumah tangga atau masyarakat, melainkan untuk saling menjaga, saling melengkapi, dan membangun peradaban bersama di atas fondasi kasih sayang dan keadilan. Namun, seperti yang kita tahu, sejarah manusia selalu punya pola yang sama. Yang kuat sering lupa daratan. Yang berkuasa mudah tergoda menyalahgunakan wewenangnya. Dan suara mereka yang lemah, yang tak punya posisi tawar, nyaris tak pernah terdengar. Maka, surat An-Nis hadir sebagai pembela bagi mereka yang selama barobadabad tak pernah diajak bicara oleh hukum. Mereka adalah anak yatim, perempuan, dan kaum lemah lainnya. Allah tidak hanya berbicara tentang mereka, tapi Allah berbicara untuk mereka, memberikan mereka suara dan hak yang tak bisa diganggu-gugat. Perhatikan bagaimana Allah berbicara sangat tegas dan rinci tentang harta anak yatim. Bukan sekadar larangan umum untuk tidak mencuri, tetapi larangan yang sangat spesifik. Jangan mencampur adukan harta mereka dengan hartamu, karena Allah tahu kezaliman terbesar seringkali tidak terjadi lewat perampokan terang-terangan, melainkan lewat manipulasi halus dengan dalih pengelolaan atau pemeliharaan. Allah Maha tahu bahwa manusia sangat pandai mencari rasionalisasi untuk dosa-dosanya. Karena itulah ayat-ayat tentang ini terasa panjang, detail, dan tidak meninggalkan celah. Keadilan tidak cukup hanya dengan niat baik, ia butuh sistem yang jelas dan aturan yang tegas. Kemudian, kita masuk ke pembahasan yang paling sering disalahpahami dan diperdebatkan, pernikahan dan poligami. Banyak orang membaca ayatnya, tapi sangat sedikit yang mau merenungi nada dan konteksnya. Allah tidak memulai ayat ini dengan sebuah undangan terbuka untuk berpoligami. Sebaliknya, Allah memulai dengan sebuah peringatan moral yang sangat mendalam. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hek-hek perempuan yatim bila mana kamu mengawininya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Lihat, konteksnya adalah kekhawatiran tentang keadilan terhadap anak yatim. Lalu, ayat ini langsung dilanjutkan dengan sebuah syarat yang sangat berat. Tetapi jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Ini bukan undangan, teman-teman. Ini adalah sebuah peringatan keras. Allah seakan berkata, kamu bahkan khawatir tidak bisa adil pada satu anak yatim. Bagaimana mungkin kamu merasa sanggup adil kepada banyak istri? Bahkan di ayat lain, dalam surat yang sama, Allah menegaskan, dan kamu sekoli-koli tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu. Walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, maka pernikahan dalam An-Nis
bukanlah sebuah romantisasi cinta belaka. Ia adalah amanah yang sangat berat. Ia adalah sebuah kontrak spiritual dan tanggung jawab sosial yang akan dimintai pertanggungjawaban langsung di hadapan Allah. Dalam surat ini, posisi perempuan diangkat secara luar biasa. Perempuan bukan lagi objek pasif yang bisa diwariskan seperti harta benda. Ia adalah subjek hukum yang aktif. Ia memiliki hak waris yang jelas porsinya. Ia memiliki hak penuh atas mahar yang diberikan kepadanya. Dan tak seorang pun, bahkan suaminya sendiri, boleh mengambilnya tanpa kerelaan hatinya. Kehormatannya dijaga. Ia tidak boleh dinikahi secara paksa atau direndahkan martabatnya. Inilah revolusi hukum yang dibawa Anis pada masanya. Dari urusan keluarga, surat ini kemudian beralih ke wilayah yang lebih luas, masyarakat, dan tata kelola kekuasaan. Allah memerintahkan, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Ayat ini bukan hanya untuk para hakim di pengadilan. Ayat ini ditujukan kepada siapapun yang memegang secuil kuasa, seorang pemimpin negara, seorang manajer di kantor, seorang guru di kelas, orang tua di rumah, bahkan diri kita sendiri. Ketika kita mulai menghakimi orang lain, di dalam pikiran kita, setiap keputusan adalah amanah. Keadilan dalam Anis juga bukan tentang netralitas yang dingin dan tak berpihak. Justru sebaliknya, ia adalah keberpihakan total kepada kebenaran, meskipun itu terasa pahit dan merugikan. Allah memerintahkan orang beriman untuk menjadi penegak keadilan yang sesungguhnya, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, ibu bapak dan kaum kerabatmu. Disinilah level tertinggi iman diuji, bukan di atas sajadah dalam kesunyian malam, tetapi dalam keputusan-keputusan sulit di siang hari, saat kepentingan pribadi berbenturan dengan kebenaran. Surat ini dengan berani juga membuka wajah lain dari masyarakat yang mengaku beriman. Kemunafikan. Allah melukiskan potret orang-orang yang salat, tetapi melakukannya dengan malas. Orang-orang yang lisannya menyebut nama Allah, tetapi hatinya enggan berkorban untuk kebenaran. Mereka adalah kaum oportunis yang ingin selalu aman dengan bermain di dua sisi. Jika bersama orang beriman, mereka mengaku satu barisan. Tapi jika bersama orang yang menentang kebenaran, mereka juga mengaku sejalan. Deskripsi Allah tentang nasib mereka sangat sunyi, tapi luar biasa mengerikan. Sesungguhnya, orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Mengapa? Karena kemunafikan bukan sekadar kesalahan keyakinan. Ia adalah pengkhianatan terhadap moralitas itu sendiri. Ia merusak kepercayaan, fondasi dari setiap masyarakat yang sehat. Surat Anis tidak datang untuk memanjakan perasaan kita. Ia datang untuk membongkar topeng-topeng kita, menyibak ilusi kesalehan yang sering kita bangun untuk menipu diri sendiri dan orang lain. Bahkan dalam urusan yang paling keras seperti perang, Islam melalui surat An-Nis tidak membiarkan kekerasan berjalan tanpa etika. Ada aturan yang ketat, ada niat yang harus dijaga, dan ada batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Perang bukanlah ajang ekspansi ego atau penaklukan atas nama keserakahan. Ia adalah jalan terakhir yang sangat terpaksa, yang ditempuh hanya untuk melindungi mereka yang tertindas dan menghentikan kezaliman yang merajalela. Anis juga tidak lupa berbicara kepada ahlul kitab, kaum Yahudi dan Nasrani, bukan dengan narasi kebencian, tetapi dengan sebuah dialog klarifikasi yang jernih bahwa Isa alaihissalam bukanlah Tuhan, melainkan seorang utusan yang mulia, bahwa Maryam adalah seorang perempuan suci yang dipilih Allah, bukan bagian dari ketuhanan, bahwa poros dari segala ajaran langit adalah tauhid, mengesahkan Allah. Karena ketika konsep tentang Tuhan mulai dipersekutukan, ketika manusia mulai menciptakan Tuhan-Tuhan tandingan, maka standar keadilan di muka bumi pun pasti akan ikut rusak. Dan lihatlah, di penghujung surat yang panjang ini, Allah kembali membahas detail hukum waris. Seolah-olah
Ini adalah sebuah penegasan terakhir yang sangat penting. Iman tidak berhenti di langit. Iman tidak selesai di masjid atau dalam ritual pribadi. Iman harus turun ke bumi. Ia harus mewujud dalam cara kita membagi harta, dalam relasi keluarga, dalam urusan-urusan yang paling duniawi dan seringkali dianggap sepele. Disitulah surat An-His berdiri dengan begitu megah. Ini bukanlah surat yang mudah untuk dihafal karena panjangnya, tapi ia adalah surat yang jauh lebih berat untuk dijalankan karena tuntutannya. Ia menuntut kita untuk bercermin dan bertanya dengan jujur pada diri sendiri. Apakah iman yang aku klaim ini benar-benar telah melahirkan keadilan dalam hidupku? Atau jangan-jangan imanku hanya berhenti di ucapan lisan dan gerakan ritual tanpa pernah menyentuh caraku berinteraksi dengan sesama? Surat An-Nis mengajarkan kita bahwa Allah tidak butuh ibadah kita yang seremonial. Yang Allah tuntut dari kita adalah agar kita sebagai manusia tidak saling menzalimi satu sama lain. Dan mungkin di zaman kita sekarang, di mana agama seringkali hanya menjadi bungkus identitas, sementara keadilan justru terabaikan, surat An-Nis hadir kembali sebagai cermin yang paling jujur. Sebuah cermin yang tidak bertanya seberapa sering engkau syalat atau puasa, tetapi bertanya seberapa adil engkau telah memperlakukan anak yatim, kaum perempuan, dan semua makhluk di sekitarmu. Karena pada akhirnya, iman yang tidak mampu melindungi yang lemah bukanlah iman yang dikehendaki oleh langit. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga perenungan ini membawa manfaat. Jangan lupa bagikan video ini jika kamu merasa pesannya penting untuk disebarkan. Sampai jumpa di konten berikutnya.